Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan mengupas mengenai tema hidup dalam pengharapan. Mari kita memulai bahasan kita dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, pengharapan yang dimiliki oleh Santo Yosef itu bukan sekedar rasa optimis bahwa dia akan mengalami kehidupan yang bahagia nantinya. Hidup dalam kerajaan Allah. Hidup seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Diteguhkan oleh Roh Kudus. Bukan sekedar perasaan optimis lalu penuh semangat. Lebih dari itu. Pengharapan yang dimiliki oleh Yosef ini berdasar atau berakar kepada imannya dan ketaatannya kepada hukum Tuhan untuk mau mengikuti segala kehendak Tuhan. Nah, dari sana kemudian Allah yang mewahyukan diri, Allah yang membuka dirinya kepada Santo Yosef itu akan menguatkan Santo Yosef dengan kasih karunia yang membuat pengharapannya jauh dari sekedar hanya sensasi, perasaan, rasa bersemangat, optimis, dan seterusnya. Sahabat, beberapa hari yang lalu saya membahas ketika tema Santo Yosef teladan dalam iman, pada bagian pertama adalah Santo Yosef tersentuh oleh kata-kata malaikat. Salah satu kata malaikat itu bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 1 ayat 21. Pada bagian terakhir, satu ayat itu kan cukup panjang. Pada bagian terakhir dikatakan, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah yang diharapkan oleh Yosef dalam hidup kesehariannya sebagai seorang Yahudi yang saleh, yang percaya kepada kasih karunia Allah. Dan di sini membuat pengharapan akan janji Tuhan, hidup dalam janji Tuhan itu makin kuat. Yosef yang memiliki iman, memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pada saatnya akan membebaskan manusia. Itu seperti dia memegang janji masa silam, bahwa suatu saat nanti, di masa mendatang, janji itu akan terpenuhi. Dan sekarang, kata-kata malaikat yang diberikan kepadanya lewat mimpi, itu meneguhkan dia
Dan ketika Santo Yosef menerima, dikuatkan, itu dia seperti mengikat masa lalu dan masa depan untuk dia hidupi. Dia dikuatkan oleh janji masa lalu akan kehidupan di masa depan. Dan itu kemudian memang mengubah benar-benar hidup Santo Yosef. Dan ini juga harusnya menjadi pola dasar kehidupan kita para pengikut Yesus. Bahwa hidup kita itu didasarkan oleh janji Allah. Dan kita tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa Allah akan memenuhi janjinya dalam hidup kita satu persatu. Pengharapan yang dipegang oleh umat Israel, juga dipegang oleh Yosef itu kini memiliki nama, kini memiliki bentuk, kini bisa dilihat dan dirasakan dalam hidup, dalam keluarga Yosef bersama Maria. Pengharapan itu kini muncul dalam bayi Yesus. Kenyataan yang dia alami itu kemudian seperti yang saya katakan tadi, mengubah hidup Yosef. Kini dia dengan penuh semangat dan tidak bertanya apapun, bahkan ketika dia harus mengalami kesusahan, dia tidak lagi mempertanyakan, mempersoalkan dengan Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Karena yang dia lihat adalah Tuhan mulai memenuhi janjinya. Kesulitan tidak membuat relasi Yosef dan Tuhan menjadi rusak. Kesulitan, kesusahan tidak menjauhkan Yosef dari Tuhan. Dia tidak mencela Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan. Karena dia melihat, merasakan, dan mengalami sendiri Tuhan memenuhi janjinya. Pengharapan yang dihidupi Yosef itu membawa dia untuk kemudian mewujudkan keinginan terdasarnya, yaitu mengalami hidup bahagia di dalam kerajaan Bapa. Dan itu tidak membuatnya untuk tinggal diam, bahwa Tuhan sudah memiliki rencana, Tuhan sudah mengatur semuanya. Dia tidak tinggal diam, tapi dia berperan aktif. Dia menjawab aktif akan panggilan Tuhan ketika Tuhan mau melibatkan dia dalam segala proses pewujudan rencana keselamatannya. Nah, disinilah kemudian yang bagi kebanyakan kita, pengikut Yesus yang sekarang, kita gagal di sini. Kita melihat janji Tuhan itu, dan kita melihat bagaimana Tuhan mulai memenuhi janjinya. Tetapi kita kurang rela ikut berperan. Kita kurang memberikan diri ketika Tuhan meminta kita ikut serta, bersama-sama dengan Tuhan mewujudkan pemenuhan janji itu. Kita inginnya seperti pembeli makanan di sebuah warung, duduk diam dan menunggu. Kita harusnya seperti seorang anak di rumah kita sendiri. Ketika ibu kita sibuk menyiapkan hidangan, kita ikut membantu sebagaimana apa yang bisa kita bantu. Ketika bisanya membantu kita menyiapkan alat, kita menyiapkan. Bisanya kita membantu untuk menata atau mengiris atau apapun, kita ikut serta. Karena ini bagian dari hidup kita. Kita bukan tamu, kita bukan pembeli, kita anggota keluarga. Dan kita hidup di sini, hidup di dalam pengharapan. Sahabat, mari kita akhiri hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami.
Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.